Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi tentang spiritual seorang ibu akhir zaman yang juga saya bimbing kerohaniannya dari jarak jauh. Orangnya tinggal di Gresik. Beliau menanyakan takwil mimpi yang dialami beliau. Beliau itu bermimpi bersama anak-anaknya, sedang berkompetisi dalam hal bersolawat. Beliau dan anak-anaknya satu grup, anaknya 3 orang. Lomba solawat tersebut seperti sangat istimewa dan sangat berharga. Itu perasaan di dalam mimpi tersebut. Kemudian di dalam mimpi tersebut diumumkan bahwa grup ibu itu bersama anak-anaknya menang. Semuanya takjub dan ibu itu bertanya-tanya, kok bisa menang? Dan sepertinya mendapat juara 1. Mereka mendapat figura kaligrafi bertuliskan sholawat berwarna kuning emas dan putih. Hadiah itu diterima anak-anak ibu tersebut dan beliau melihat neneknya, almarhumah neneknya itu tersenyum bahagia melihat mereka. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut termasuk mimpi petunjuk dari Allah. Mimpi yang baik, kabar gembira. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim bahwa mimpi itu dibagi menjadi 3. Mimpi yang baik, kabar gembira itu datangnya dari Allah. Boleh diceritakan. Mimpi yang kedua, mimpi yang terjadi karena bisikan hati. Di saat terjaga sering memikirkan sesuatu, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi seperti itu tidak memiliki makna. Jadi tidak perlu dicari takwilnya. Mimpi jenis yang ketiga, mimpi yang terjadi karena godaan setan, godaan jin. Mimpi menyedihkan, mimpi yang menyeramkan. Mimpi jenis ketiga itu dilarang untuk diceritakan. Itulah yang disabdakan Nabi Muhammad agar apa? Agar manusia tidak was-was di dalam menjalani kehidupan, karena mimpi godaan dari setan itu tidak memiliki makna, hanya menakut-nakuti manusia saja. Nah, mimpi yang dialami saudari kita ini adalah mimpi yang baik, kabar gembira. Mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, takwilnya atau maknanya pasti ada kaitannya dengan ilmu syariat tentang peraturan Allah. Baik itu ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah di dalam hadis Nabi. Mimpi petunjuk dari Allah itu ada yang tidak perlu ditakwil karena akan terjadi sebagaimana visual mimpinya. Seperti mimpi yang dialami Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Allah itu ingin membuktikan kebenaran mimpinya bahwa Nabi Muhammad akan memasuki Masjidil Haram dengan aman, sama seperti visual mimpinya. Nah, seperti itu mimpi yang tidak perlu ditakwil. Dan mimpi yang perlu ditakwil itu adalah simbol-simbol. Simbol-simbol seperti yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, bermimpi tentang rembulan, matahari dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau, terdapat di dalam surat Yusuf ayat 4. Nah, mimpi yang dialami saudari kita ini tergolong mimpi petunjuk dari Allah, perlu ditakwil, dan juga ada simbol yang tidak perlu ditakwil. Yang perlu ditakwil adalah diperlihatkan skenario mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kompetisi sholawatan. Nanti di dalam kehidupan nyata tidak akan terjadi seperti itu. Ini hanya gambaran skenario dari Allah yang bermakna bahwa orang-orang di dunia ini banyak yang bersolawat
kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah taala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Begitu juga hadis Nabi, banyak sekali dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan sholawat bagi siapa saja yang mengamalkannya. Nah, di dalam mimpi tersebut, kompetisi sholawatan itu hanya gambaran bahwa semua orang di dunia ini banyak yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, di mimpi yang dialami saudara kita itu, Allah memberi petunjuk bahwa ibu bersama anak-anak itu mendapat juara 1. Yang bermakna ada petunjuk khusus yang ditujukan kepada mereka, yaitu ibu bersama 3 anak-anaknya. Insya Allah ketaatan ibu ini itu akan berdampak kepada 3 anak-anaknya, yang mana itu divisualkan dengan simbol mereka satu grup dan memenangkan kompetisi sholawat. Artinya mereka berempat, seorang ibu bersama 3 anaknya, insya Allah ditakdirkan oleh Allah mendapat kemuliaan karena banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemuliaannya diberikan simbol perwakilan dengan adanya kemenangan dengan figura kaligrafi bertuliskan sholawat berwarna kuning, emas, dan putih. Putih itu warna kebajikan. Di dalam Al-Quran, orang-orang beriman nantinya di akhirat itu wajahnya bercahaya. Sedangkan orang kafir wajahnya hitam muram. Dan kuning emas, warna-warna emas itu adalah simbol simbol dari hasanah surga. Jadi di surga itu orang-orang akan mendapatkan perhiasan-perhiasan, pernak-pernik dari emas. Jadi makanya divisualkan dengan adanya piala berwarna tentang kebaikan-kebaikan. Putih itu baik, kuning emas juga baik. Jadi mereka berempat itu insya Allah akan dimampukan, dirahmati oleh Allah, mampu istiqomah dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu tersebut bersama 3 anaknya, karena mereka satu grup yang menang, tidak ada suaminya. Lalu petunjuk yang kedua, yang perlu yang tidak perlu ditakwil, yang berarti maknanya itu seperti visual mimpinya, yaitu amal baik yang dilakukan mereka berempat itu diperlihatkan oleh Allah kepada almarhumah neneknya yang sudah meninggal. Jadi orang meninggal itu bisa mengetahui amal orang yang masih hidup. Dalilnya disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, An-Nasafi. Itu diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tentang tafsir surat Az-Zumar ayat 42, tentang tanda kekuasaan Allah ketika manusia itu tidur. Di dalam tafsir tersebut dijelaskan, sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Nah, jadi kebaikan amal orang yang masih hidup itu diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.